여전히 나를 의심하고 있었어. Myojin mulai mempertanyakan satu hal yang mengganjal. Tidak ada satupun nomor yang tersimpan di ponsel yang diberikan oleh Junho. Keganjilan ini membuatnya semakin gelisah. Ia terus berusaha mengingat masa lalunya, mempertanyakan siapa dirinya sebelum kehilangan ingatan, dan yang paling menakutkan, apakah benar ia pernah melakukan sebuah kejahatan. 괜찮으니까 그냥 말해주세요. Saat menyusuri sebuah ruangan, Myojin menemukan sebuah lukisan wajah Choi Huisu, lengkap dengan dokumen izin tinggal yang tersimpan rapi di dalam laci. Temuan itu semakin memperkuat rasa penasaran dalam dirinya. Di sisi lain, polisi mengungkap fakta bahwa terdapat 2 korban dalam insiden ledakan villa. Namun, tidak ditemukan adanya indikasi pembunuhan, membuat kasus ini semakin misterius. Junho sendiri tengah berusaha mendekati seorang pria tua yang merupakan juri dalam tender proyek arsitektur. Ia berharap bisa memenangkan proyek pembangunan museum dan terpilih sebagai arsitek utama. Namun di balik ambisinya tersimpan kegelisahan yang tak terlihat. Sementara itu, saat Myojin berusaha mencari keberadaan Huisu, seorang pria menghampirinya. Pria tersebut mengaku mengenal Huisu, bahkan menyebut bahwa Myojin dulu bekerja bersama Huisu di sebuah studio lukis. Ia kemudian mengantar Myojin ke tempat tersebut. Di sana, saat melihat foto-foto yang tergantung di dinding, ingatan Myojin perlahan kembali. Ia teringat bahwa dirinya dan Huisu adalah teman dekat, selalu bersama kemanapun mereka pergi. 여긴 진짜 아무도 몰라. Tak lama kemudian, Myojin mendatangi warnet tempat seorang pencuri yang sebelumnya mengambil barang miliknya. Namun, pertemuan itu justru membuka fakta mengejutkan. Pria tersebut menyinggung rumor yang beredar dan saat Myojin bertanya siapa yang dimaksud, ia justru menyebut nama Junho. 준호 씨? Kecurigaan mulai tumbuh. Semua petunjuk yang ada justru semakin membingungkan. Di waktu yang sama, Junho bertemu dengan juri proyek tersebut. Dari pertemuan itu terungkap bahwa sang juri mengenal ketua Choi yang telah meninggal akibat kebakaran. Bahkan, ketua Choi pernah membicarakan tentang Junho sebelum kematiannya. Junho semakin gelisah, ia melampiaskan kegundahannya dengan menggambar sketsa tanpa henti. Ketika Myojin datang dan menunjukkan foto Huisu, Junho justru berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia menyangkal bahwa Huisu adalah teman dekat Myojin, meskipun kenangan itu mulai kembali muncul. 그렇게 중요한 친구는 아니었던 것 같은데 좀 쉬워 피곤해 보여. Kebohongan demi kebohongan, kecurigaan dan teka-teki, semuanya perlahan mulai terungkap. Dalam kondisi emosional, Junho menemui Myojin dan memeluknya, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar. 미안해. 네? 아까 내가 일 때문에 너무 예민해져 있었어. Keesokan harinya, Myojin mengunjungi lokasi villa yang telah hangus terbakar. Ia bertemu dengan kepala desa setempat yang menjelaskan bahwa villa tersebut adalah milik ketua Choi, dan ia juga mengenal Choi Huisu. 나 이 마을 이장이요. 이 별장은 희수를 잘 아세요? 아유, 난 잘 몰라. Seorang pemilik warung di sekitar lokasi turut memberikan informasi. Ia mengingat bahwa Myojin pernah datang sendirian dan meninggalkan ponselnya di sana. Bahkan, ada seseorang yang sempat menelepon dan meninggalkan nomor untuknya. Saat Myojin menghubungi nomor tersebut, ia mengetahui bahwa itu adalah sebuah toko servis bernama Jigu. Myojin pun mendatangi toko tersebut. Pemiliknya langsung mengenalinya. 한묘진. 절 아세요? 알자마자. Namun, bukan hanya soal servis biasa, ternyata Myojin memiliki tunggakan biaya yang cukup besar. Fakta sebenarnya pun terungkap. Myojin bukan sekadar memperbaiki barang, melainkan membayar seseorang untuk melakukan penyelidikan. Pria di toko itu kemudian menjelaskan bahwa ia diminta menyelidiki seseorang bernama Lee Jong-soo. Pria ini dulunya bekerja sebagai sopir di monogrup perusahaan milik mendiang ketua Choi. Bahkan, Lee Jong-soo pernah datang ke studio lukis dan mengancam Huisu. Karena itulah, Myojin meminta bantuan penyelidikan dan bersedia membayar berapapun demi menemukan pria tersebut. 대신 꼭 알아내야 돼요. 이종수란 사람 지금 어디서 뭘 하고 있는지 꼭 만나게 해주세요. Sementara itu, Junho membawa seorang wanita bernama Ria untuk menemani Myojin. Ia mengaku sebagai teman dekat Myojin, namun sayangnya Myojin tidak mengingatnya sama sekali.
Pria kemudian mengajak Myojin keluar. Namun niatnya ternyata tidak baik. Ia justru membawa Myojin ke sebuah tempat hiburan malam dengan rencana memeras uang Junho bersama rekan-rekannya. Di tempat itu, ingatan Myojin kembali terpicu. Ia teringat saat dulu datang bersama Huisu. Tanpa mereka sadari, dua pria memasukkan obat ke dalam minuman Myojin. Setelah menari, Myojin meminum minuman tersebut. Hingga akhirnya ia melihat sesuatu yang mengerikan. Huisu sedang dibawa paksa oleh seorang pria ke sebuah ruangan. Tanpa ragu, Myojin segera bertindak. Ia berlari menyelamatkan Huisu dan membawa sahabatnya keluar dari tempat itu.